semuanya, selamat datang di video aku. Perkenalkan, aku Putri Marani, mahasiswa program studi S1 Gizi semester 3. Pada video kali ini, aku akan membahas topik yang sangat penting, terutama untuk para ibu hamil, yaitu tentang penggunaan suplemen vitamin D tanpa resep dokter, aman atau justru beresiko. Yuk kita bahas mulai dari pentingnya vitamin D, sumbernya, dampaknya kalau dikonsumsi tanpa resep, sampai rekomendasi resmi dari WHO dan Kemenkes. Pertama-tama kita bahas dulu kenapa sih vitamin D itu penting untuk ibu hamil. Kita harus tahu dulu nih, vitamin D itu apa sih? Vitamin D adalah salah satu vitamin yang larut dalam lemak dan punya peran penting untuk tubuh. Bagi ibu hamil, vitamin D sangat dibutuhkan karena membantu penyerapan kalsium dan fosfor, terus penting untuk pembentukan tulang dan gigi. Selain itu, menjaga kesehatan tulang ibu supaya tidak mudah keropos selama kehamilan. Selain itu, mendukung fungsi sistem imun ibu dan janin. Terus juga mengurangi risiko komplikasi seperti preeklamsia, diabetes gestasional, dan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Jadi, bisa disimpulkan vitamin D itu adalah punya peran yang sangat penting, punya peran ganda menjaga kesehatan ibu sekaligus mendukung tumbuh kembang janin di dalam kandungan. Oke, setelah pengertian tadi, kita harus tahu nih sumber-sumber vitamin D. Nah, sumber vitamin D itu ada 3, ada yang dari matahari, ada yang dari makanan, dan ada yang dari suplemen. Kita bahas yang dari matahari dulu, atau sinar matahari. Sinar matahari atau sinar UVB membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Cukup berjemur 10-15 menit 3-4 kali seminggu sekitar pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Yang kedua, dari makanan. Ikan berlemak, misalnya ikan salmon, terus juga ikan tuna, ikan sarden, dan ikan kembung. Ikan kembung itu kan yang murah ya guys, jadi bisa aja nih kita akalin daripada kita beli ikan salmon yang mahal, kita bisa mengkonsumsi ikan kembung. Terus kandungan gizinya juga nggak jauh beda, sama-sama ada vitamin D-nya, ada proteinnya. Terus selain ikan-ikanan nih, ada kuning telur, terus juga ada hati sapi, dan susu atau sereal yang sudah difortifikasi vitamin D. Fortifikasi ini apa sih? Fortifikasi ini penambahan zat gizi ke sebuah pangan atau sebuah makanan. Terus yang ketiga ada suplemen vitamin D. Ini tuh dia praktis dan cepat meningkatkan kadar vitamin D. Tapi kita harus ingat nih, dosis yang dibutuhkan sama tubuh kita tuh udah sesuai atau belum. Jika kelebihan kan bisa juga beresiko, jika kekurangan juga akan beresiko. Jadi kita tuh harus benar-benar memperhatikan dosis vitamin yang kita minum. Dan juga ini sebenarnya perlu pengawasan dari tenaga medis. Nah, kita masuk ke inti, yaitu dampak penggunaan suplemen vitamin D tanpa resep. Banyak ibu hamil membeli suplemen vitamin D sendiri tanpa konsultasi ke dokter. Padahal ada beberapa dampak yang bisa muncul. Hal ini terjadi karena suplemen vitamin D ini banyak dijual di pasaran, seperti di online shop, dan itu tuh membelinya tanpa perlu resep dokter. Resikonya salah satunya adalah overdosis atau hipervitaminosis D, dimana ini keadaan yang kelebihan vitamin D di dalam tubuh. Keadaan ini bisa menyebabkan mual muntah, sering buang air kecil, sakit kepala, bahkan kerusakan ginjal. Terlalu banyak vitamin D membuat kalsium menumpuk di darah, bisa merusak jantung dan ginjal. Gangguan pada janin, yaitu dosis berlebih bisa mempengaruhi perkembangan tulang janin. Efek jangka panjangnya yaitu konsumsi tanpa resep bisa membuat ibu tidak sadar sudah melebihi kebutuhan hariannya. Jadi meskipun vitamin D ini baik, bukan berarti semakin banyak semakin sehat.
Nah, karena kita akan bahas dampak kekurangan dan kelebihan vitamin D. Nah, jadi suplemen vitamin D ini tuh aman atau enggak sih? Atau malah beresiko? Atau dia tuh tidak dianjurkan untuk dikonsumsi? Nah, sebenarnya suplemen vitamin D ini tuh aman jika digunakan sesuai dosis yang diawasi oleh tenaga kesehatan, dan juga dokter biasanya akan memeriksa kadar vitamin dalam darah. Lalu apakah si pasien ini memerlukan suplemen atau tidak? Jika memerlukan, dokter juga akan memberikan resep vitamin yang dibutuhkan oleh pasiennya. Suplemen ini tuh bisa membantu bila ibu hamil kekurangan vitamin D, tapi tetap ada risiko jika digunakan sembarangan. Intinya aman, tapi harus dalam pengawasan tenaga medis. Jika mengkonsumsinya tidak dengan pengawasan medis, yaitu tadi banyak banget resiko-resiko yang akan dialami, entah overdosis atau hiperkalsemia. Itu kan juga gak baik ya buat ibu hamil dan janinnya gitu. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih ke ibu-ibu hamil dampak kekurangan vitamin D dan kelebihan vitamin D. Kita bahas yang kekurangannya dulu ya. Kalau ibu hamil kekurangan vitamin D, risiko bayi lahir dengan tulang rapuh atau rakitis. Terus juga resiko ibu mengalami preeklamsia. Terus imunitas ibu menurun, lebih mudah sakit. Nah, lebih mudah sakit. Jadi gak bagus juga ya kalau misalnya kita kekurangan vitamin D. Oke, sekarang kita bahas kalau kelebihan vitamin D. Akan terjadinya hiperkalsemia, di mana kalsium ini berlebih di dalam darah, menumpuk di dalam darah. Terus juga resiko kerusakan ginjal, terus gangguan pertumbuhan janin. Jadi baik kekurangan maupun kelebihan sama-sama tidak baik. Kita masuk ke rekomendasi WHO dan Kemenkes. Menurut WHO, kebutuhan vitamin D untuk ibu hamil adalah sekitar 600 IU per hari. Sedangkan Kementerian Kesehatan RI juga memberikan anjuran serupa dengan catatan dosis bisa lebih tinggi jika ibu hamil terbukti mengalami defisiensi vitamin D. Namun, baik WHO maupun Kemenkes menekankan bahwa penggunaan suplemen harus berdasarkan pemeriksaan medis, bukan dibeli bebas tanpa pengawasan tenaga medis, seperti yang sudah terjadi ya di masyarakat. Jadi intinya ibu-ibu, vitamin D ini penting sekali untuk kesehatan ibu dan perkembangan janinnya. Sumber vitamin D ini bisa dari makanan, terus sinar matahari, dan suplemen. Akan tetapi asupan suplemen ini harus dibatasi dan harus ada sesuai dengan resep dokter. Terus juga ada pengawasan dari tenaga medis. Jadi kita nggak boleh asal minum suplemen yang kita beli di online shop, yang kita beli di warung-warung, dan itu belum tentu memenuhi kebutuhan kita ataupun bisa menyebabkan overdosis yang tadi sudah aku bilang. Jadi untuk para ibu hamil, yuk lebih diperhatikan lagi kesehatannya, asupannya. Jadi supaya kita melahirkan bayi yang sehat dan juga cantik. Oh iya, aku ada sedikit pertanyaan ya untuk kalian yang sudah menonton video aku. Jangan lupa dijawab di kolom komentar.